Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Dalam suatu seminar yang saya bawakan di salah satu kampus di Makassar ini, lalu berbicara tentang bagaimana komunikasi itu, media sosial dipakai kehidupan kita sebagai sebuah komunikasi. Dan mereka tanya, "Pastor, apakah ikut melibatkan diri menyebarkan hoaks itu berdosa?" Saya bilang, jangankan membuat hoaks, ikut menikmati hoaks saja dengan cara menyebarkan atau melanjutkan berita hoaks, kita telah berdosa. Bagaimana bisa, Pastor? Bacalah 10 perintah Allah. Perintah yang ke-8 dikatakan, janganlah berdusta. Barang siapa ikut dalam dunia dusta itu, dia melanggar ke-10 hukum Allah. Artinya kita berdosa. Memang dewasa ini kalau kita membuka sosmed, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp lebih-lebih. Di grup itu semuanya forward. Apa yang di forward? Forward hal yang tidak dia ketahui. Ketika kita memforward hal yang kita tidak ketahui dengan jelas dan pasti, itu berarti kita menyebarkan hoax. Karena kita sendiri tidak tahu apakah ini benar, apa tidak. Ketika kita menyebarkan, memforward, melanjutkan sebuah berita yang kita tidak tahu dengan pasti, berarti kita melibatkan diri dalam hoax tersebut. Dan ketika kita melibatkan diri dalam hoax tersebut, kita ikut ambil bagian dalam tindakan dosa. Poin yang pertama. Poin yang kedua hari ini bertepatan dengan pesan Paus Fransiskus bahwa di seluruh dunia hari ini hari komunikasi sosial sedunia hendaklah diwartakan pesan Paus. Pesan Paus pada hari komunikasi sosial sedunia ini yang pertama mengatakan, jangan hidup sebagai pelanjut cerita kehidupan orang, tetapi jadikan hidupmu sebuah cerita inspirasi yang membangun, yang mencerahkan, yang memberi semangat, yang memberi contoh, yang membuka wawasan, yang meneguhkan orang. Itulah hidup yang pantas dijalani. Pesan Paus Fransiskus hari ini. Dikatakan hidup kita ini, kalau kita hanya memforward, melanjutkan cerita kehidupan orang, maka sia-sia hidup kita. Hidup kita inilah yang harus menjadi cerita. Bagaimana kehidupan kita menjadi contoh, kata-kata kita menjadi keteladanan, perbuatan kita patut memberi semangat dan membuka wawasan orang, bahkan memunculkan ide bagi sesama kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi sebuah cerita. Ketika pertama kali saya masuk di kota Barcelona, nanti Bapak Ibu yang sudah ke Barcelona atau yang akan ke Barcelona Spanyol, itu akan tahu ketika masuk kota Barcelona, kita mulai memandang, wah hebat ini, hebat gedung ini, tamannya menarik, pohonnya menarik, tata tamannya menarik, pohon listriknya pun menarik, gerejanya Sagrada Familia sungguh seperti sebuah surga pemandangannya. Dan ketika kita tanya siapa di balik itu, maka akan muncul tokoh yang bernama Antoni Gaudi. Antoni Gaudi seorang Katolik yang tulen, yang seluruh hidupnya tercurah untuk gereja. Sepanjang hari hidupnya sebagai seorang seniman, dia mengambil seluruh waktunya untuk meditasi, merenungkan apa isi kitab suci, dan kemudian menerapkannya dalam karya-karya seninya. Tiang-tiang listrik itu mencerminkan bagaimana pedoman hidup manusia harus terarah ke surga. Taman-taman kota di Barcelona itu ditata sedemikian rupa mencerminkan Taman Eden dalam kitab Kejadian. Ketika dia membangun gereja yang sangat megah,
Sagrada Familia di tengah kota Barcelona yang sangat megah itu, dia juga mengatakan arah kita ketika kita beribadah adalah ke surga. Sehingga semua menara, semua plafon, semua bentuk jendela, semua bentuk kursi lancip menuju ke surga. Itulah inspirasi hidupnya. Sehingga siapapun yang masuk ke kota Barcelona akan sampai pada sebuah pertanyaan. Inilah kehidupan seorang yang bernama Antoni Gaudi. Seluruh hidupnya menjadi kisah di Barcelona. Dan siapapun yang datang ke Barcelona akan tahu setiap memandang pemandangan yang indah akan mengatakan inilah kehidupan Antoni Gaudi. Kehidupan kita ketika menjadi inspirasi, menjadi sejarah hidup yang membawa orang untuk sampai pada sebuah pemahaman, saya juga harus seperti ini. Itulah model hidup yang sungguh-sungguh menjadi cita-cita gereja, cita-cita Kristus seperti yang didoakan Kristus dalam bacaan Injil hari ini. Doa Kristus untuk umatnya, untuk murid-muridnya. Bahkan dalam Injil hari ini sebetulnya Yesus mempertanggungjawabkan bahwa hidupnya di dunia juga adalah sebuah cerita kehidupan. Cerita kehidupan Allah mengasihi manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sesuai dengan pesan Paus, pesan Injil, juga bacaan pertama dan bacaan kedua, jadikanlah hidup kita sebuah sejarah yang menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi peneguh penguat bagi sesama, mencerdaskan, membuat wawasan yang baru bagi sesama, dan menjadi inspirasi yang baik bagi sesama. Dan ketika hidup kita selesai, orang akan berkata, saudaraku ini hidupnya luar biasa. Saudaraku ini hidupnya sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Dengan demikian, kita layak menjalani hidup ini. Maka mari saudara-saudara terkasih, pada novena yang ketiga ini, belajarlah, jadikan hidup kita mulai hari ini menjadi sebuah cerita yang memberi inspirasi bagi semua orang. Dan untuk menjadikan kita hidup berinspirasi dan jadikan hidup kita bermakna bagi sesama, sangat jelas dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Bacalah kitab suci, renungkanlah kitab suci, dan itu menjadi inspirasi hidup kita. Dan itu kemudian keluar dalam kehidupan kita, dan kemudian menjadi sejarah, cerita bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.